لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على المصطفى المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم علمنا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما إنك أنت الوهاب الكريم المنان. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang ma'ruf dalam Islam, yaitu hal yang dikenal baik dalam Islam adalah tentu berbuat ihsan, atau bahkan ihsan, perbuatan baik itu menjamak seluruh dari ma'ruf, sebagaimana insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berbuat ihsan terhadap khaliq ataupun terhadap makhluk. Betapa banyaknya dari kaum muslimin hanya memperhatikan berbuat ihsan kepada makhluk, tetapi kepada Khaliq banyak hak yang tidak ditunaikan. Ini bagi kebanyakan orang. Sebagian dari hamba Allah yang betul-betul rajin beribadah juga kadang-kadang ada yang tergelincir di masalah ihsan, yaitu berbuat ihsan dalam ibadah totalitas, masya Allah, terhadap hak Allah Ta'ala. Tetapi berbuat ihsan kepada manusia atau kepada makhluk itu kurang, ya. Mungkin karena kurang bergaul atau mengikuti hawa nafsu dan lainnya. Ada kalanya seseorang yang rajin beribadah dan matanya terlihat sayu, khusyuk, bahkan terbekas di bawah matanya sungai atau bekas dari aliran air mata saking seringnya nangis karena ibadah. Tetapi ketika bermuamalah dengan manusia, lisannya keji misalnya, atau berbuat curang dalam perdagangan dan seterusnya. Ada yang seperti ini, ya ada. Tetapi yang kita lihat banyak dari manusia yang kita saksikan kurang seimbang antara berbuat ihsan kepada Allah dengan berbuat ihsan kepada makhluk. Lebih banyak berbuat ihsan kepada makhluk dan kurang berbuat ihsan terhadap hak Allah Ta'ala. Itu pembahasan pertama insyaallah hari ini. Kedua, masalah as-sa'ah, yaitu yaumul qiyamah, yang mana tepatnya tanggal berapa tak satupun dari makhluk Allah Ta'ala yang mengetahuinya, hingga pun malaikat peniup sangkakala. Lebih-lebih kita, hanya hamba Allah kecil yang banyak jahilnya, sedikit ilmunya, dan lebih banyak berkatanya kita. Namun kendati pun kita minta selalu sama Allah Ta'ala agar tidak diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kita minta sama Allah Ta'ala agar tidak diwafatkan ketika kiamat terjadi, karena itu seburuk-buruk manusia. Tetapi tanda-tanda dekatnya kiamat itu perlu kita perhatikan. Mungkin mudah-mudahan kita tidak wafat pada hari kiamatnya langsung, mungkin, semoga tidak. Tetapi tanda-tandanya itu ibarat uban di rambut. Yang kata Nabi SAW tentang uban di rambut itu sebagai tanda-tanda peringatan buat dia. Ya, siapa di sini rambutnya sudah beruban minimal 1 helai, tahu rambutnya beruban, itu tanda-tanda buat dia. Artinya Allah peringatkan supaya kamu mengingat kematian. Maka tanda-tanda dekatnya kiamat ini dikabarkan, terutama dalam hadis Nabi SAW
agar kita itu hidup melihat sekitar dan merefleksikan fikih waqi' terhadap hadis-hadis Nabi SAW, dan ternyata itu terjadi di kenyataan kita. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Itu insya Allah pembahasan kedua biiznillah ta'ala. Ya. Dari hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi SAW, akhbirni 'anil ihsan. Kan sebelum akhbirni 'anil Islam, akhbirni 'anil iman udah selesai, sekarang akhbirni 'anil ihsan. Beritahu kepadaku tentang al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah. Ya, fa in an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Tetap di sini seolah-olah ya. Jadi bukan engkau beribadah kepada Allah dengan melihat Allah, bukan. Karena nggak bisa kita lihat. Tapi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika kalian tidak melihatnya dan memang kalian tidak melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah melihatmu dalam ibadahmu, dalam segala perbuatanmu. Dua kalimat ini dalam sekali, ikhwan. Ya, tapi ini salah satu definisi ihsan, tentu ini definisi terbaik. Ya. Namun kalau kita mau memperlebar ya definisi ihsan, yaitu badlul khair, berlaku baik fi haqqillahi wa fi haqqil khaliqi wa fi haqqil makhluqi. Badlul khair fi haqqil khaliqi wa fi haqqil makhluqi, yaitu mengerahkan kebaikan dalam rangka dalam hak Allah yaitu khaliq dan dalam hak makhluk. Itu ihsan, berbuat baik atau mengerahkan kebaikan terhadap hak Allah khaliq dan terhadap hak makhluk. Jadi seimbang, ikhwan. Dan semua itu ibadah. Ya, jadi berbuat ihsan adalah mengerahkan kebaikan terhadap hak Allah dan terhadap hak makhluk secara ikhlas, gitu, dengan ikhlas. Itu adalah ihsan. Insyaallah definisi itu akan semakin clear kalau kita jelaskan kalimat nabawi ini, kalimat nabawiyah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Suaranya kedengaran jelas, ikhwan? Ini kayaknya paling bagusnya suara selama kita kajian, betul gak? Paling kedengaran gak sekarang? Belakang kedengaran insyaallah ya. Kedengaran di belakang. Syekh Nasihin kedengaran, masya Allah, masya Allah. Kalau nggak kedengaran, dengerin live streamingnya aja. Ya. Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ingat, nanti akan Anda tanyakan antum minimal bahasa Indonesianya, apa itu ihsan. Kalau nggak bisa, insya Allah kena setrap. Boleh nggak? Boleh nggak, Syekh? Boleh. Lihat, kalau misalnya nggak bisa jawab, kena setrap nanti. Siapapun, ini baik bosnya ataupun bawahannya, semuanya kena. Ya, jadi hati-hati. Nggak ada yang merasa aman. Ya, insya Allah ya. Ini masih anak baru atau udah lama nih? Baru, seragamnya belum dapat. Iya. Masih trial ya. Oh, masya Allah. Jadi ihsan, engkau menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan memang engkau tidak bisa melihat Allah. Maka ya udah, ketahuilah Allah melihatmu, gitulah. Jadi ada dua sikap di sini, ikhwan. Ada dua sikap.
Jadi antum beribadah tuh ada dua prinsip. Prinsip pertama, seolah antum tuh melihat Allah Ta'ala gitu loh. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua, yakin Allah melihat antum. Gitu ya. Oke, gini aja. Walillahil mathalul a'la. Dalam pekerjaan, ketika atasan antum ada dekat antum, antum sedang bekerja, dan antum melihat itu atasan antum di situ. Oke? Kira-kira antum sekerepe dewek gak pekerjaannya? Semaunya gak kerjanya? Males-malesan, mager, kemudian ngantuk, sok-sok bosan gitu. Enggak. Pasti ini karena saya melihat ada fulan, ada atasan saya di sini. Enggak mungkin dong saya tidak maksimal dalam bekerja. Artinya saya berusaha cari perhatiannya. Oke, ternyata di konteks lain antum bekerja tapi antum nggak ngeliat ada atasan antum. Bosnya nggak ada nih. Nyantai CCTV. Bos nggak ada, CCTV ada. Kira-kira gimana? Ya, ada CCTV. Ini pasti saya dipantau ini. Jadi nggak berleha-leha, nggak jadi. Dan ibadah itu mestinya lebih giat lagi daripada konteks tadi, ikhwan. Seolah-olah pas antum ibadah itu, pas antum beramal, seolah-olah antum tuh melihat Allah Ta'ala. Ya jangan digambarkan, jangan dibayangkan, saya melihat Allah loh, nggak boleh ngomong gitu juga. Tapi sikap antum ini seperti seorang yang sedang melihat Tuhannya gitu loh. Khusyuknya, maksimalnya, totalitasnya gitu loh. Dan memang tidak terlihat, Allah Ta'ala tidak bisa kita saksikan di dunia. Di akhirat bagi penghuni surga akan melihat wajah Allah, dan semoga Allah Ta'ala perkenankan ana dan juga antum untuk melihat wajah Allah di surga nanti. Allahumma amin. Gak kelihatan. Maka wajib antum gunakan prinsip sesungguhnya Allah melihat antum. Betapa banyak kekurangan kualitas ibadah gara-gara apa? Tidak mengenakan dua prinsip ini. Dan betapa banyaknya kita galau ketika beribadah atau telah beribadah tapi kok kayaknya galau, kayak nggak ada feedback positif dari ibadah ini, kayak nggak ada pujian manusia dari ibadah ini, kayak nggak ada penghargaan dari manusia dari ibadah ini. Itu karena apa? Prinsip merasa diawasi oleh Allah itu mulai pudar. Ada orang cuti dari ustadz, udah saya berhenti jadi ustadz deh. Saya mau jadi orang biasa. Saya mau jadi karyawan biasa, saya nggak mau jadi ustadz lagi. Kenapa? Saya nggak diakuin sama orang-orang. Ya pertama, antum menjadi ustadz kok bisa jadi ustadz? Kenapa? Gitu loh. Apa emang menjadikan diri sebagai ustadz? Apa enggak? Anda udah belajar ilmu syar'i, Anda udah berpakaian seperti ustadz, Anda udah berusaha berwibawa kayak para ustadz, Anda udah dan seterusnya. Tapi ternyata orang-orang nggak mau hadir di kajian Ana. Udahlah, Ana sekarang jadi driver pengantar madu aja misalnya. Ana nggak mau lagi jadi guru tahfidz misalnya. Kenapa? Merasa nggak dihargai. Di sini mulai luntur keikhlasannya. Di sini mulai kelihatan bahwasanya jangan-jangan selama ini beramal bukan karena seolah-olah melihat Allah. Beramal bukan karena prinsip Allah melihat dia, bukan. Tapi karena makhluk. Maka ihsan ini adalah puncak dari keikhlasan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Coba di sini ana pengen ada absen enggak? Belum ada lagi. Yang depannya panggilannya huruf F selain fatwa. Ana inginnya fatwa doang soalnya. Gak ada. Pantes beliau kiper terus, nggak ada lagi yang selain itu. Coba berikan Anda satu nama aja.
Gak enak juga ya mau nyebut ya. Sa'id, ada yang namanya Sa'id. Hah? Sa'di. Sa'di. Aina Sa'di? Yang mana Sa'di? Masya Allah. Sebutkan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa artinya ihsan itu? Fadl, tanpa ngelihat ke paper. Lihat mata saya. Engkau meskipun tidak melihat Allah maka dan jika engkau tidak melihat Allah maka sesungguhnya Allah lihatmu. Ya, ahsanta. Jazakallah khair Syekh Sa'di. Masya Allah. Namanya Abdurrahman As-Sa'di atau siapa namanya beliau? Untuk menulis kitab tafsir As-Sa'di atau gimana ya? Kayaknya ada Ibnu Katsir juga di sini nih. Taib, ahsanta ya Syekh Sa'di. Jadi ihsan juga ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin. Tadi yang disebutkan badlul khairi fi haqqillahi wa fi haqqil makhluk. Mengerahkan kebaikan terhadap hak Allah Ta'ala dan hak makhluk. Tapi ikhlas gitu. Makanya kata Allah Ta'ala, fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkan mereka. Udah, biarkan mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang muhsinin. Ikhwan, muhsinin itu kalau di bahasa ikhwan sekarang, donatur. Cuman itu doang. Ya, pokoknya kalau nggak donatur bukan muhsinin, ya nggak? Iya. Padahal memaafkan orang tuh muhsin. Ini yang kadang luput. Teman punya salah, ngatain kita maafin. Antum muhsinin nih, ikhwan, walaupun antum nggak ngeluarin duit. Jangan nunggu antum donasi dulu baru antum disebut muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ya kan? Surat Ali Imran. Juz ke berapanya itu? Juz keempatnya, sebelah kanan atas 2 ayat setelahnya, kalau nggak salah. Gimana Syekh nasihin? Benar nggak Syekh nasihin? Enggak juga ya? Salah ya, salahnya. Oh, halaman ke-67. Iya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang berinfak di masa senang dan masa susah. Ini muhsin ya. Nanti karena pada akhirnya Allah bilang Allah Ta'ala mencintai orang-orang muhsinin, muhsin ihsan. Badlul khair fi haqqil makhluk, infak. Fis sarra, pas lagi senang, infak. Fi wad dharra, pas lagi susah, infak. Ini isyarat, ada di ayat ini ada isyarat ikhwan. Prinsip dermawan itu adalah tidak menunggu kaya baru infak. Salah. Orang yang menunggu kaya baru infak ketahuan bakhil itu orang tuh. Bakhil itu orang. Nanti insya Allah kalau saya udah kaya saya bakal infak. Padahal ketika dia kere nggak pernah dia infak. Bakhil ini orang. Kalau udah kaya bakhil. OKB ini orang jadinya. Tapi prinsip Islam yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Lagi sulit, lagi murat-marit, dia juga infak. Itu baru muhsinin. Ya. Kemudian wal kadhimin al ghaidh. Orang yang menahan gejolak amarah. Siapa di antara kita yang tidak pernah marah, ikhwan? Semua pernah. Pernah ngerasakan di kolbunya gejolak gitu, pengen marah sama fulan ini. Mukanya ngeselin gitu kan. Kayak ketemu dia tuh kayak pengen ngasih ketupat Bengkulu gitu. Ya. Tapi ditahan. Dan tidak dilukiskan di wajah, enggak. Oke, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan
Jangan engkau remehkan suatu perkara baik, ma'ruf, sedikit pun. Walaupun engkau menemui saudaramu, misalnya saudaramu atau dirimu, wajahnya tuh tolak tuh kayak tolak, bebas dari hasad, bebas dari kebencian. Kayak anak lihat wajah antum, bebas dari kebencian. Wajah yang sumringah, Masya Allah. Itu tuh berat bagi sebagian orang. Punya sebel di hati, dilukiskan di wajah. Nah, tapi punya sebel di hati sama fulan, tapi ketika ketemu berusaha sumringah. Ini ihsan, ini ma'ruf. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan orang-orang. Mau tahu antum pemaaf atau enggak? Di antara pertanda antum pemaaf adalah, coba sekarang sebutkan nama fulan di qalbu antum yang antum masih mangkel sama dia. Kok antum langsung lihat dia? Antum sebelah sama dia. Kan antum sama derajatnya masih kayak gitu. Antum kayak nggak suka dia sama antum. Ya, coba ada nggak fulan atau fulana yang antum tuh mangkel? Ada, Ustaz, siapa? Bini saya, Ustaz. Waduh, antum berarti nggak memaafkan bini berarti. Berarti antum belum muhsinin. Tapi kalau orang ini pemaaf, udah dibully, udah nggak masalah, nggak apa-apa, biasa lah, dimaafkan semuanya. Maka ini baru muhsinin. Bahkan muhsinin pemaaf ini lebih afdol daripada orang yang sedekah banyak tapi lidahnya pedes. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adza. Atau kata Allah Ta'ala ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan sikap mengungkit-ungkit dan juga menyakiti. Ini tadinya labelnya nih muhsinin nih orang, tapi karena suka ngungkit dan nyakitin gitu loh, ngungkit atau nyakitin, ente kan dulu udah nakasih ini. Karena ngungkit aja, ngungkit dan nyakitin, bikin malu orang yang dikasih gitu loh. Ini bukan muhsinin ini. Enggak. Karena badlul khairnya dia itu tidak ikhlas. Makanya kata Allah kemudian dikiaskan orang ini seperti orang yang riya. Lihat di surat Al-Baqarah. Ya, jadi badlul ihsan, badlul khair fi haqqil khaliq wal makhluk, dengan ikhlas, yaitu mengerahkan kebaikan dalam rangka menegakkan hak Allah Ta'ala dan hak makhluk, tapi ikhlas. Kemudian kata Allah di surah Al-Imran tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, seperti tadi ya, dalam bermuamalah, rajin sedekah, suka membantu, lagi sulit tetap sedekah, menahan gejolak amarah, memaafkan manusia. Ini semua termasuk ihsan. Lalu bagaimana mengkorelasikan ihsan yang tadi dicontohkan dalam ayat dengan engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu? Bagaimana kita gabungkan dan kita korelasikan dengannya? Infak pas lagi senang itu lebih mudah keria. Mungkin gak ikhwan? Infak pas lagi senang atau pas lagi kaya lebih mudah keria. Karena antum pas infak punya kamera, ya kan? Oke. Infak pas lagi sulit, beratnya di hati, benar kan? Kenapa? Antum sendiri masih kekurangan, kok antum infak, kan? Berat kan? Sama-sama masing-masing ada tantangannya. Jadi infak pas lagi kelapangan, infak maksudnya apa? Lagi kaya, lagi muda, itu lebih mudah keria. Gitu loh. Pengen dipuji dengan infaknya, karena banyak. Nih tantangan. Infak ketika lagi miskin, lagi kekurangan,
lebih mudah ke al-man wal adha, mengungkit atau nyakitin. Misalnya, nih, saya Arif, anak kasih antum 50.000. Ya, walaupun anak sendiri nggak punya uang. Kira-kira dia enak nggak nerimanya nih? Tapi anak pengen contohin ke antum, anak walaupun miskin, ya anak tetap sedekah. Anak nggak mau kayak antum, sama-sama miskin tapi kayak gitu mentalnya. Parah ya. Iya, bisa lebih dekat ke situ, bisa. Berat hati gitu loh. Maka keduanya kalau seperti itu sikapnya, yang satu ria, yang satu ngungkit atau nyakitin, nulung sambil mentung, maka ini belum merealisasikan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Belum merealisasikan. Karena yang seperti ini infak bukan karena ikhlas untuk Allah. Infak merasa tidak diawasi dan tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi dia berkata semaunya, dia berbuat semaunya. Tapi ketika antum lagi kaya, menjauhi ria itu berat. Diam-diam antum infak. Kasih amplop ke teman antum yang lagi kesulitan. Akhi, ditulis ya, cari. Ada amplop, ada tulisan, akhi, afwan ini buat antum dari anak saudara antum, tolong diterima. Tolong jaga keikhlasan anak. Nggak ada tanda tangan, nggak ada nama. Srek. Ya, 2 juta. Atau 4 juta. Sesuai gajinya dia. Tohnya memang itu gajinya. Ya sama aja kok gaji. Tapi menjaga keikhlasan seperti itu. Dan antum sedang dalam banyak uang. Itu Masya Allah. Luar biasa itu. Caranya gimana supaya gitu? Supaya bisa seikhlas itu? Caranya antum fokusnya ke Allah aja. Seolah-olah antum tuh melihat Allah dan antum gak melihat Allah, sehingga antum yakin Allah tuh melihat antum. Biar Allah yang melihat, Allah yang saksinya. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksinya. Ya. Zainal Abidin dulu. Gak ada yang namanya sini Zainal Abidin? Nama aslinya Ali namanya asli. Zainal Abidin radhiyallahu anhu, bukan sahabat Nabi tetapi keturunan Al-Bait. Di zaman beliau hidup, para fuqara dan masakin itu ketika buka pintu, sebagian dari mereka menemukan karung makanan pokok isinya Masya Allah yang menyenangkan mereka. Ya. Mereka para fuqara masakin nggak tahu siapa ini yang ngasih ini, nggak tahu. Kapan mereka tahu? Setelah meninggalnya beliau radhiyallahu rahimahullah. Pas beliau meninggal, terputus sedekah-sedekah gaib itu. Akhirnya semua orang tahu ternyata beliau selama ini yang ikhlas. Masya Allah. Dan itu berat ya, berat. Karena ketika kita punya, itu kita tuh pengen dipuji karena punya gitu loh. Ada nggak orang nggak punya tapi pengen dipuji karena kerenya? Nggak ada. Udah kere pengen dipuji karena kemiskinannya nggak ada. Makanya kalau kita infak dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, itu beratnya di situ tantangannya. Nah, infak dalam keadaan sulit, beratnya di mangkal hati, di berat hati. Ya Allah, ya Allah. Berat, Pak. Pernah nggak Syekh antum ngerasain jadi panitia bantuan sosial? Panitia bantuan sosial, nganterin ke rumah fakir ini, ke rumah fakir ini, bahkan nganterin ke rumah ustadz, padahal ustadznya udah kaya, tetap aja diantar. Tapi padahal dirinya sendiri ini butuh, istri, anak ngerengek semua. Tapi ini amanat grup, bukan punya saya. Saya hanya pengantar. Hatinya tuh teriris banget. Dia mengerahkan tenaganya, menyedekahkan keringatnya untuk memberikan bantuan sosial amanat dari muhsinin. Sementara hatinya teriris karena dia tahu anak istrinya pun lagi berharap untuk makan. Berat, ikhwan.
korupsi, enggak. Berat. Bagaimana caranya supaya tetap bisa tulus, ikhwan? Ihsan. Ketika antum melakukan itu, yakin Allah itu tahu, Allah ngelihat dan Allah akan mengganjari. Yakin deh. Sekarang di antara teman-teman nih, mungkin ya, ada yang masih sampai detik ini statusnya membujang. Ana nggak nyalahin antum. Nah, ditanya kenapa antum membujang, antum diem aja. Nggak mau mengutarakan, karena kau mengutarakan sama dengan membongkar aib keluarga gitu Pak ya. Kenapa antum membujang? Dalam hati karena orang tua saya butuh dirawat. Ini saya selama ini menafkahi orang tua saya. Pengen ngomong gitu cuman jangan deh. Tahan, biarin dibully. Yang penting jangan kebuka itu rahasia. Tahan terus. Berat sedekah dalam masa miskin seperti itu. Apa yang membuat kita kuat, ikhwan? An ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allah melihat antum, Allah tahu antum. Allah tahu keadaan antum. Allah tahu jeritan hati antum walaupun tak bersuara. Tahu, bahkan ada seseorang yang ketika dia berdoa, saking perihnya hidup sampai dia nggak bisa kehabisan kata-kata. Dia nggak tahu harus ngomong apa. Saking sakitnya hidupnya itu. Saking nggak tahu bisa bagaimana mendeskripsikan, bagaimana curhatnya di kepala, nggak bisa. Dia cuma bisa gini doang, bingung mau ngomong apa. Bahkan doanya paling doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketahuilah Allah Maha tahu detail dari apa yang terwiridkan di hati dia dari keluh kesahnya. Jadi ikhwan, kalau misalnya antum nggak bisa menerjemahkan dengan lisan antum kepada Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sesungguhnya Allah melihat kita semua. Allah Ta'ala mendengar kita semua. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama bagi Allah untuk kalian, man asarral qawla wa man jahara bih. Sama bagi Allah. Siapa yang menyembunyikan ucapannya dan siapa yang mengeraskan ucapannya. Sama bagi Allah. Wa man huwa mustakhfin bil lail, dan siapa yang berselindung dengan selimut malam dan yang berjalan di terang siang hari, sama bagi Allah, tidak ada bedanya ikhwan. Enggak ada bedanya. Maka dalam urusan beribadah dan berbuat ihsan, yang wajib betul-betul di antara prinsip yang kita tunaikan ikhlas lillahi ta'ala. Bahwasanya Allah mendengar, melihat dan mengetahui. Maka harapkanlah pahala dari Allah. Kata Nabi Syuaib kepada kaumnya, wa ila Madyana akhahum Syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir. Dan saudara mereka datang ke Madian itu Syuaib. Maka berkata Nabi Syuaib kepada kaumnya, "U'budullah." Sembahlah Allah saja. Berbuat ihsanlah dalam menyembah Allah Ta'ala. Warjul yaumal akhir, dan harapkanlah hari akhir. Jadi kenapa kita bisa berbuat ihsan dengan baik? Karena yang kita harapkan adalah pahala dari Allah dan ganjaran hari akhir. Itu yang kita harapkan. Kalau misalnya kita ngarepin dunia, bukan ihsan namanya. Itu isaah, menganggap, bahkan itu suudzon pada Allah, dan bahkan itu membuat buruk amalan tersebut. Contoh, mau mobil diselawatin, mau perhiasan diselawatin. Ntar bininya bilang sama suaminya, "Bang, pengen beli kalung nih. Yang mana deh?" Tuh, yang itu tuh. Dah selawatin aja dulu, ntar juga dapet. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Sampai berhari-hari gak dapet. Lama-lama, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jumatan itu. Enggak kayak gitu. Itu berarti dia berselawat untuk mendapatkan dunia. Itu bukan ihsan. Ada enggak orang yang berselawat demi mendapatkan kekayaan itu, merasa Allah memantaunya, Allah melihatnya, kemudian Allah mengajarinya dengan apa? Enggak.
itu mengikis pahala, bahkan mendegradasikan pahala, itu hancur pahalanya. Untuk dunia saja itu. Taib, jadi ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nama ana Hasan. Ada yang namanya Hasan di sini, ikhwan? Berapa? Selain ana? Satu. Antum jawab kalau gitu. Ihsan itu apa? Jangan lihat. Lihat ana. Tatap mata saya. Apa? Suara antum sepertinya menunjukkan antum sedang kesulitan. Coba jawablah sebagaimana seorang pria yang menikah esok hari. Dan jika engkau tidak, maka sesungguhnya insyaallah hafal ya Syekh. Insyaallah. Ada selain Hasan, mungkin antum Hasan siapa namanya? Hasan Nur Fauzi. Pak Budi. Ya terserah antum, itulah nama antum, ana enggak protes. Ihsan, ada yang namanya Ihsan di sini. Ihsan, Husain, Muhsin, Muhaisin, Husna nama perempuan itu. Husaini. Gak ada lagi ya, udah cukup Hasan aja. Masya Allah. Nama kita sama sih. Nah, panggilan antum siapa? Wah. Ana ada orderan luar biasa. Nggak tahu tuh orang mana itu, makhluk mana. Itu dari Bekasi memang. Emang Bekasi aneh-aneh. Order ke Ana. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Ana mau pesan ini Ustaz. Afwan, kebetulan nama Ana sama saya nama sama antum Ustaz, Hasan. Ana tanya langsung, antum berani-beraninya pakai nama kayak nama Ana. Ya qadarullah Ustaz, bapak Ana yang itu. Kok antum mau pakai nama itu? Ana gituin. Akhirnya kemudian dia order, tulis alamatnya. Tahu nggak dia nulis alamatnya supaya mentamiz, membedakan antara dia dengan Ana. Dia nulis namanya apa? Hasan ganteng, alamat jangan. Ana sampai nulis, mau gimana Pak? Emang nama asli Hasan ganteng kali ya? Tulis gitu sampai ke JNT juga itu Hasan ganteng sampai resi-resinya. Masya Allah. Nggak, itu iklan saja. Iya. Begitulah ya. Taib. Kemudian ya ikhwan, berikutnya kata ditanya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Maka kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Pada hakikatnya hari kiamat itu adalah sekumpulan peristiwa. Ya. Sekumpulan peristiwa mulai dari kehancuran semesta sampai kebangkitan manusia. Itu hari kiamat. Ya. Karena sangkakala 2 kali berbunyi. Menurut pendapat sebagian ulama ya. Ada yang mengatakan sekali saja, ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Tapi ya, Anda lebih condong pendapat yang mengikuti yang mengatakan 2 kali. Yaitu tiupan pertama, bumi dan langit hancur. Tiupan kedua, manusia dibangkitkan. Itu dua rangkaian momentum itu namanya as-sa'ah, yaumul qiyamah. Ya. Adapun al-akhirah, akhirat, maka ada sekumpul momentum mulai dari kebangkitan sampai orang sudah ditempatkan pada tempatnya, baik surga atau neraka. Itu semua akhirah namanya. Alam barzakh itu gerbangnya akhirat. Gitu ya. Paham gak ikhwan bedanya? Ada hari kiamat, ada akhirat, ada barzakh. Ayo sok. Paham gak? Ada tadi apa? Kiamat, ada akhirat, ada barzakh ya. Kalau misalnya hari kiamat itu adalah rangkaian momentum yang ada tiupan sangkakalanya. Yaitu ketika idza sama'un syaqqat, idza sama'un fatarat, idza syamsu kuwirat, hancur semesta itu kiamat ya.
Adapun ketika orang-orang ada di kubur, sudah dikubur, baik yang sekarang udah dikubur maupun yang kelak maupun yang setelah kiamat, itu mereka ada di alam namanya apa? Alam barzakh. Apakah alam barzakh itu disebut kiamat? Bukan. Alam barzakh itu adalah gerbang akhirat. Oke? Maka sekarang yang sedang dikubur, sedang ada di kubur nih, mereka di alam barzakh. Apakah mereka sudah di alam akhirat? Belum. Ya. Kemudian bagaimana dengan al-akhirah? Akhirat itu apa? Akhirat adalah serangkaian peristiwa atau momentum mulai dari kebangkitan manusia, sangkakala kedua, sampai selamanya, karena kan selamanya itu akhirat. Seseorang dimasukkan ke surga, itu akhirat dia juga. Seseorang dihisab, itu akhirat dia. Seseorang dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, itu akhirat, bukan? Akhirat juga itu. Ya. Baik. Itu sa'ah, yaitu hari kiamat. Nah, hari kiamat ini ditanya oleh malaikat Jibril. Coba beritahu diriku tentang kiamat. Maka kata Nabi SAW, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih ngerti daripada yang bertanya. Yang ditanya tidak lebih ngerti dibandingkan yang bertanya. Artinya, saya pun tidak tahu sebagaimana engkau. Sama-sama tidak tahu tentang tepatnya kapan persisnya tanggal kiamat, gitu loh. Maka orang-orang yang meramal kiamat, walaupun cuma ramal, maka dia berpotensi kafir. Karena pertama, dia seperti mendahului takdir. Kedua, dia mengklaim ilmu gaib mutlak. Meramal masa depan itu kufur. Ya, ilmu gaib mutlak, maka dia bisa kafir. Kalau misalnya meramal tentang kapan kiamat terjadi tanpa dalil. Ya, taib. Kemudian kata malaikat Jibril, fa akhbirni an amaratiha. Beritahu kepadaku tentang tanda-tandanya. Maksudnya tanda-tandanya apa? Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Alamatu qurbi yaumil qiyamah. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya. Ikhwas sekalian, itu disebut sebagai amaratus sa'ah atau asyratus sa'ah. Tanda-tanda dekatnya kiamat. Nah, tanda-tanda dekatnya kiamat itu ada berapa macam sebenarnya? Ada kubro, ada sugro, ada juga versi tanda-tanda dekatnya kiamat yang sudah berlaku, sudah terjadi. Ada yang masih berlaku atau sedang berlaku, masih berlaku, dan ada yang disebut asyrat kubro, dan ini sudah dekat kok asyrat kubro ini. Jadi tanda-tandanya sudah berlaku seperti apa contohnya, ikhwan? Wafatnya Rasulullah SAW itu udah dekat. Itu udah terjadi. Yang sedang terjadi, ini banyak. Apa? Tersebarnya zina, kebodohan, haraj, marak, pembunuhan dan darah tertumpah di mana-mana itu. Kita bukan berarti berputus asa akan zaman, ikhwan, tapi itu benar terjadi memang. Ya. Ada juga yang belum terjadi, tapi dia bukan termasuk kubra. Baik. Bahkan tersebarnya kertas, tulisan pena, itu termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat dalam hadis. Iya. Tidak semua tanda-tanda dekat kiamat itu haram atau buruk, enggak semuanya, ya kawan. Jadi jangan dibilang, oh berarti kita enggak usah pakai kertas, pakai laptop aja, ya. Gimana? Enggak gitu juga. Pakai kertas enggak apa-apa. Asal buat kebaikan. Tapi ada juga yang buruk, jelas. Tanda-tanda kiamat kubro. Ya'juj Ma'juj nanti. Dajjal sekarang udah ada belum? Ada. Coba antum cari hadisnya.
Ya. Astagfirullah. Nama sahabatnya lupa. Tamim Ad-Dari, hadis Tamim Ad-Dari. Ketika beliau masih Nasrani dulu, beliau melihat Dajjal di suatu pulau. Cari hadisnya, kawan. Ada tuh. Dajjal ada. Sekarang ada, tapi belum Allah Ta'ala izinkan keluar. Oke. Anak buah Dajjal ya di mana-mana. Banyak dukun di antaranya. Bintang-bintang film di antaranya anak buah Dajjal. Tapi ketika nanti keluar Dajjal, keluar kemudian turun Nabi Isa alaihissalam, tuh, lebih-lebih sudah tampak kemudian matahari terbit dari barat, dari tempat tenggelamnya dia. Masya Allah. Khalas. Itu kalau orang udah ngeliat itu, udah khalas, itu udah emang sejelek-jelek orang di muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian Nabi SAW memberitakan di antara tanda-tandanya, antalidal amatu rabbataha. Dalam lafaz lain, antalidal amatu rabbaha, yaitu budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Itu bagaimana? Ada beberapa penafsiran, ada beberapa model penafsiran. Jadi budak perempuan melahirkan tuannya. Di antara penafsiran, bahwasanya budak perempuan ini dihamili tapi dihamili secara sah ya, karena budak, oleh majikannya. Majikannya laki-laki. Majikannya pemilik budak ini, budak perempuan ini, Amah. Hamil, lahiran. Dan kemudian anaknya, karena bapaknya adalah orang merdeka, maka anaknya pun derajatnya apa? Merdeka. Merdeka. Antum lagi dalam masa trial, hati-hati. Nah, ayo, segar. Masalahnya beliau di depan anak langsung. Coba kalau di sana anak beri uzur bil ngantuk, nggak apa-apa di sana. Anak kasih uzur antum. Kalau di depan anak ketularan nanti repot. Kalau ketularan kan ntar kena mikrofon nggak enak. Live lagi kan malu nanti. Ya. Tapi kalau antum mau tidur izin dulu sana. Nggak apa-apa, izin sana. Baca ayat kursi ya, 3 surat terakhir. Iya, semoga istiqomah itu. Iya. Istiqomah dan husnul khotimah mungkin ya. Karena nanti anaknya ini statusnya merdeka. Karena dia memiliki seorang bapak yang merdeka, ikut dengan status bapaknya. Maka dari sini strata sosialnya di atas ibunya sendiri. Antalidal amatu rabbaha. Itu satu penafsiran. Ada juga penafsiran berikutnya yang ya ini populer di Indonesia dan mungkin juga benar, yaitu ini sebagai bahasa kiasan atau kinayah untuk anak-anak durhaka yang menjajah ibunya sendiri atau orang tuanya. Durhaka. Tetapi penafsiran yang tadi mungkin lebih tepat ya. Tentang budak perempuan melahirkan putra yang strata sosial lebih tinggi, itu lebih tepat. Itu pertama. Wa antaral hufatal 'uratal 'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat hufat. Hufat itu orang yang tidak pakai sendal, nyeker. Berarti ini wong deso sekali. Baik, apa hukum nyeker? Sunnah sekali-kali, enggak terus-terus. Sunnah sekali-kali. Apa hukum pakai sendal? Sunnah pada umumnya kalau antum niatkan. Maka 2 hadis itu ada.
Ya, sahabat ada yang mengikuti, kenapa nggak pakai sendal? Karena Nabi SAW mengajarkan kami dulu kadang-kadang nggak pakai sendal walaupun ke masjid ya. Taib. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa pakailah oleh kalian sendal. Sesungguhnya itu seperti kalian mengenakan kendaraan. Jadi pakai sendal nggak pakai sendal, bagaimana sunnahnya? Sunnah ketika antum membutuhkannya, dan nggak pakai sendal, sunnah ketika antum kadang-kadang saja. Boleh. Tapi kalau terus nggak pakai sendal, kemana-mana nggak pakai sendal, itu nggak sunnah, gitu ya. Itu bukan sunnah. Ada beberapa pesantren tradisional kayak gitu ya kan. Nggak boleh pakai sendal, nggak boleh. Itu kemewahan dunia. Ini malah khilafus sunnah. Karena Nabi SAW memerintahkan pakai sendal. Sendal di sini alas kaki ya, bukan nggak mesti sendal. Sepatu boleh. Oke. Mereka saking miskinnya tadinya nyeker terus, hufat, urat, nggak punya pakaian yang cukup untuk menutupi tubuh mereka. Kemudian al-alah, yaitu tidak punya kecukupan makanan ataupun sandang dan papan, nggak punya. Berarti ini orang ini. Dan ini Rasulullah kategorikan satu loh. Hufat sekaligus urat sekaligus alah. Kere, pakaian mungkin compang-camping atau makan nggak pakai baju dan nggak pakai sendal. Ini kalau di zaman sekarang udah kayak orgil ini orang. Atau mohon maaf mungkin gelandangan. Tinggalnya di rumah kardus, di bawah kolong jembatan gitu. Tapi kata Nabi SAW, yatatawaluna fil bunyan. Mereka saling meninggi-ninggikan bangunan. Artinya mereka tetibanya menjadi agnia, menjadi orang-orang kaya. Dan seolah-olah ini hadis ini juga menggambarkan kondisi banyak dari OKB. Orang kaya baru kaya langsung mencuat menghamburkan duitnya. Padahal dulu miskin sekali tiba-tiba kaya langsung yatatawaluna fil bunyan. Nah, ikhwan di sini ini juga seperti kinayah. Artinya ada orang tadi miskin, deso, usaha di kota, tibanya kaya mendadak dan langsung bermewah-mewahan dengan kekayaannya. Kira-kira zaman sekarang ada nggak ikhwan kayak gitu? Ada nggak kira-kira orang datang dari desa Jawa dulunya bahkan bahasa yang ngapaknya pol-polan itu, terus ke kota mulai gaul ya, sukses, dagang warkop ya, mulai punya banyak bol dan seterusnya, mulai bermewah-mewahan, bangunnya sengaja tinggi. Kenapa ya tawalun tawil? Karena dengan bangunan tinggi lebih terlihat dia. Lihat kesombongannya. Main atas-atasan, ya kan? Karena kalau misal luas itu nyaman enak bisa. Tapi kalau atasan biar terlihat orang itu punya si fulan. Nah, ini juga merupakan kinayah. Bahasa tidak langsung akan sur'atul hal namanya. Cepatnya keadaan, cepatnya perubahan zaman tersebut. Dan sekarang termasuk zaman yang kalau antum perhatikan dibandingkan dengan 90-an, jauh banyak hal yang cepat banget terjadi. Pernah kan antum ngerasakan dulu telepon keluar kota harus datang ke wartel jam 6 kurang. Ayo, siapa yang kayak gitu nasibnya dulu? Ana termasuk. Ya, supaya murah, itu pun lumayan biayanya. Supaya murah. Sekarang WhatsApp dalam 1 detik langsung centang biru. Masya Allah. Sekarang loh. Iya. Bahkan kalau nggak centang biru padahal online-nya kita baper sendiri, kok dia nggak buka-buka, ya kan? Zaman dulu dibandingkan sama sekarang cepet banget sekarang berubah. Ya Allah, luar biasa ya. Dulu
sejujurnya siapapun di antara paling modernnya antum dulu tahun 2000 awal atau 90-an bahkan, pernah nggak kepikiran ada aplikasi kayak GoFood, GoSend? Gak ada. Dulu kalau mau nitip tuh di mana ya paket? Itu pun cuman ke pos doang. Ada itu tukang ojek konvensional biasa. Itu bayar harus nembak-nembak dulu. Sekarang tinggal tek tek tek, selesai. Kira-kira ini harus disyukuri atau dikufuri, kan? Disyukuri ya, pastinya disyukuri. Cuman semakin banyak nikmat mensyukurinya semakin beban ya, kan? Semakin banyak nikmat semakin beban sebenarnya. Semakin banyak nikmat dunia, selama nikmat itu bukan ilmu, iman dan akhlak, semakin beban sebenarnya. Sebenarnya apa nikmat? Harta. Sebenarnya semakin beban. Antum punya harta sebenarnya beneran. Kecuali kalau hartanya dibuat untuk menyuburkan iman, menyuburkan ilmu, dan juga akhlak seperti sedekah. Lepas beban. Ya enggak? Sekarang antum punya uang 5 miliar, 100 miliar. Tabung, beban buat pikiran antum. Tapi coba kemudian antum lepaskan sebagian untuk zakat, sesuai dengan nominal yang Allah syariatkan. Kemudian lepaskan sebagian untuk kebaikan, wakaf, sedekah. Kadang-kadang antum melihat raut muka orang miskin yang berterima kasih kepada antum lebih bernilai daripada apa yang antum berikan, bahkan dari harta antum itu sendiri. Antum melihat wajah mereka, antum melihat terima kasihnya mereka, antum melihat doa mereka yang berentetan gak ada henti-hentinya. Orang tua di kampung, orang tua di desa misalnya, orang sudah tua renta, antum kasih apa aja, berapa aja, sedikit. Doanya itu lebih panjang daripada duitnya itu. Dan antum lebih bahagia gitu, Masya Allah. Seolah-olah antum menemukan treasure yang selama ini belum pernah antum temukan di dunia ini. Itulah berkahnya ihsan. Tapi ketika yatatawaluna fil bunyan, meninggi-ninggikan, OKB ini meninggikan, ya, berarti kalau antum begitu, antum adalah telah dicap sebagai tanda-tanda kiamat ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka ikhwah sekalian, kita nggak tahu siapa di antara pemilik ruh di sini. Sebenarnya semua ruh milik Allah. Itu siapa manusia di antara kita di masa depan yang kelak akan sangat kaya, kita nggak tahu. Tapi wasiat anak kepada diri anak, ikhwan, dan juga antum semua. Ingat hadis ini, ikhwan. Ingat masa lampau kita yang susah. Jangan sampai tanda-tanda kiamat ada pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Boleh jadi antum sekarang pegawai. Mungkin aja suatu saat antum bos besar. Iya. Gak ada yang aminin ya, saking amin. Berat tanggung jawabnya, akhirat berat ya kawan. Gimana, amin juga? Fadol, kalau mau amin fadol. Selama antum niatkan untuk kebaikan diri antum dunia akhirat, untuk maslahat basyariyah manusia, sedekah dan seterusnya, tafadhol antum menjadi agniya. Karena para sahabat pun mereka agniya. Ingat bagaimana Anda lupa Abu Hurairah apa Talha, Anda lupa, ikhwan. Siapa yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan salah satu sahabat di sahabat Ansar, satunya sahabat Muhajirin, Talha. Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf, ahsan. Anda kok malah Talha. Abdurrahman bin Auf, ikhwan, Masya Allah. Lihat bagaimana beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, seorang Ansar, seorang penduduk asli Madinah, sampai penduduk asli Madinah ini, si sahabat Ansar ini, menawarkan fadl. Anda punya berapa istri? Anda punya berapa bini? Antum pengen yang mana? Anda ceraiin tuh. Tinggal nunggu masa iddah. Itu persaudaraan yang paling. Kok sekarang nggak ada yang kayak gitu, ya, orang masing-masing cuma punya satu, gimana? Ya. Gimana? Ya, fadl. Dibekalin kemudian. Ya, antum mau yang mana? Pokoknya dibekalin, di servis. Apa kata Abu Hurairah? Tunjukkan aku dullani ala suq. Di mana pasar? Masya. Sebenarnya menolak pemberian itu jangan. Tetapi kalau pemberian tersebut membuat antum terfitnah, antum boleh tolak. Maka mungkin Abdurrahman bin Auf ini khawatir dirinya terfitnah dengan pemberian itu. Maka beliau menolak dengan halus.
cukup tunjukkan aku di mana pasar. Dagang beliau. Artinya beliau nyari duit, nyari nafkah sampai Allah berkati kemudian dan bisa menikah. Ajib. Cepat nggak itu prosesnya? Insya Allah cepat. Maka teman-teman yang belum nikah sekarang insya Allah Allah mudahkan. Tapi ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga azamkan nanti kalau sudah Allah Taala mapankan, jangan sombong, jangan seperti al-hufat, al-urat, al-alah yatatawaluna fil bunyan. Ya, begitu ikhwas sekalian. Mungkin cukup sampai sini aja kajian ini insyaallah taala. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya ikhwan ya? Ada pertanyaan? Atau kita cukupkan sampai sini aja? Cukup ya insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.